Hai, perkenalkan nama saya Josia Agrifina dengan NPM 2041010. Halo, perkenalkan nama saya Emilia dengan NPM 2041014. Halo, perkenalkan nama saya Monica Ella dengan nomor NPM 2041029. Halo, perkenalkan nama saya Adeline Octalia dengan NPM 2411049. Nama pemilik AMG Pratim Chicks adalah Rudianto Chen, Charles Chaishen, dan Ingling. Alamatnya di Komplek Tikarsai Kualita, Jalan Kostarina, Blok B01, Batam Riau, Indonesia. Jenis usahanya CB kolaborasi, bentuk usaha kecil menengah. Berikut saya akan memberikan gambaran omset ayam geprek Tim Cik dari 6 bulan terakhir secara garis besar. Pada bulan Januari, omset Tim Cik adalah 55 juta. Pada bulan Februari mengalami sedikit kenaikan menjadi 56.500.000. Pada bulan Maret, omset Tim Cik sedikit menurun menjadi 51.500.000. Pada bulan April muncul berita bahwa COVID sudah menyerang Indonesia sehingga omset Tim Cik mengalami penurunan menjadi 38.500.000. Pada saat bulan Mei, Tim Cik mengalami penutupan toko hampir 3 minggu yang menyebabkan turunnya omset Tim Cik yang sangat jauh menjadi 2.500.000. Pada bulan Juni, Tim Cik berusaha melakukan inovasi di tengah kondisi new normal ini sehingga mereka berhasil menaikkan sedikit omset Tim Cik menjadi 27.700.000. Berikut ini merupakan gambaran omset dari pendapatan kotor penjualan produk ayam geprek Tim Cik bulan Januari sampai Juni 2020. Bisa dilihat ada penjualan minuman, ayam geprek, roti bakar dari bulan Januari sampai Juni 2020. Mengenai gambaran omset dapat diketahui bahwa pendapatan kotor sebelum pandemi kurang lebih 50 juta dengan pendapatan bersih kurang lebih 26 juta. Setelah terjadi COVID dan Indonesia mengalami sistem new normal, omset bulan Juni tidak berjalan seperti awal. Pendapatan kotornya kurang lebih 27.700.000 dan bersihnya 9 juta. Berikut ini adalah analisa SWOT dari UMKM kami. Yang pertama yaitu strength. Menu ayam geprek Tim Cik memiliki cita rasa yang khas, unik, original dibandingkan dengan menu lain yang banyak beredar. Cukup dikenal di kalangan masyarakat. Memiliki tempat yang nyaman, berdesain model anak muda, dan berkonsep menyatu dengan alam dan sangat instagramable. Harganya sangat terjangkau. Yang kedua yaitu weakness. Terlalu banyak inovasi rasa sehingga susah untuk memilih. Pengambilan foto dengan hasil yang kurang jelas. Kurangnya kecepatan dalam pelayanan. Yang ketiga yaitu opportunities. Lokasi yang strategis. Banyak masyarakat sangat menyukai pedas. Banyak dicari oleh kalangan anak muda karena tempatnya yang unik dan mereka memiliki sifat ingin tahu yang tinggi. Suka mencoba tempat makan baru dan mereview kuliner untuk kemudian membagikannya di media sosial. Keempat yaitu trades. Banyak saingan yang menjual menu yang sama. Munculnya usaha-usaha kuliner yang baru sehingga menambah saingan yang cukup ketat dan saingan harga yang sangat ketat. Pengertian dari planning adalah menciptakan struktur, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan dari UMKM. Tipe planning yang digunakan oleh AMG Pratim Chicks adalah directional plans yang artinya menetapkan pedoman umum dan memberikan fokus dalam UMKM. Tujuan awal dari UMKM AMG Pratim Chicks adalah untuk mendapatkan pendapatan tambahan oleh ketiga pemilik tersebut. Alasan ketiga pemilik tersebut berkolaborasi karena kekurangan modal awal jika UMKM ini didirikan oleh individu. Target dari ayam geprek Tim Cik adalah menjadi rumah makan ayam geprek yang diminati oleh masyarakat yang ada di dalam kota Batam, terutama di daerah Pasir Putih. Langkah pertama yang diambil oleh ketiga pemilik tersebut adalah pemilihan tempat yang strategis. Kemudian langkah kedua yang diambil adalah job desk. Selanjutnya langkah ketiga yang diambil adalah strategi pemasaran dan menyusun sistem order via aplikasi. Kami akan melakukan sebuah perencanaan baru yaitu dengan memperbarui sistem pemasaran, sistem promo, menerapkan sistem catering, serta penerapan berbagai jenis inovasi berkelanjutan. Jenis inovasi berkelanjutan yang kami sarankan adalah mengenai pergantian seluruh nota menjadi via email. Tujuan dari planning kami adalah untuk menetapkan standar agar bisa dikendalikan, meminimalkan limbah serta mengurangi ketidakpastian. Tipe goals yang kami sarankan adalah strategi goals yang merupakan alat yang digunakan untuk mencapai masa depan yang meminimalkan limbah. Usaha untuk menerapkan sistem ini tidak mudah karena diperlukan upaya-upaya tertentu dalam proses perkembangan di dalam dunia ini. Karena tidak semua masyarakat memiliki elektronik yang canggih. Organizing adalah pembuatan struktur untuk mencapai tujuan dari UMKM. Karakteristik pengorganisasian yang digunakan oleh UMKM ini bersifat efektif. UMKM ini dipimpin oleh 3 pemilik dengan jumlah 4 karyawan. Ketiga pemilik tersebut memiliki job desk-nya masing-masing. Pemilik pertama adalah Charles Chaishen yang sebagai top manager yang bertugas merencanakan dan
dan menyusun strategi pemasaran. Pemilik kedua adalah Rudianto Chen sebagai First Line Manager yang pertama atau supervisor yang bertugas di lapangan untuk mengawasi proses kerja secara langsung di dalam ayam geprek tim Cik. Pemilik ketiga adalah Yingling sebagai First Line Manager kedua atau audit yang bertugas sebagai penanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran dalam ayam geprek tim Cik. Mengenai penetapan job desk yang telah diterapkan oleh UMKM tersebut, menurut kami sudah sangat bagus. Namun, kami mempunyai rancangan baru untuk memperjelas dan mempermudah sistem job desk UMKM tersebut. Mengenai job desk ketiga pemilik tersebut, menurut kami sudah sangat baik dan kami tidak ada rancangan baru terhadap job desk tersebut. Namun, kami ada rancangan baru terhadap job desk karyawan yang belum diterapkan pasti oleh pemilik UMKM tersebut, yaitu pemberian job desk kepada masing-masing karyawan dan karyawan harus bertanggung jawab atas job desk yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang leading atau kepemimpinan. Pengertian dari leading adalah memotivasi dan memberikan contoh yang baik untuk UMKM tersebut. Teori leading yang digunakan oleh ayam geprek tim Cik adalah gaya autokratis, yang berarti di mana keputusan hanya diambil oleh satu pihak dan juga mengawasi proses kerja karyawan. Dan tipe leading yang digunakan oleh ayam geprek tim Cik adalah situasional, yang berarti di mana pemimpin ayam geprek tim Cik ini memiliki gaya kepemimpinan yang efektif dan menerapkannya secara tepat. Dan seorang supervisor bertugas di lapangan untuk mengawasi proses kerja secara langsung di dalam ayam geprek tim Cik, serta mengarahkan atau membagikan tugas kepada masing-masing karyawan. Leading atau kepemimpinan. Mengenai leading yang sebelumnya diterapkan oleh UMKM tersebut merupakan tipe situasional. Dan menurut kami tipe tersebut kurang cocok, karena UMKM ini bergerak di bidang makanan dan minuman. Jadi tidak adanya komisi bagi karyawan. Sehingga tipe situasional ini kurang cocok untuk diterapkan di UMKM ini. Maka tipe yang menurut kami lebih cocok adalah tipe transformasional. Karena dengan adanya penerapan kepemimpinan dengan tipe ini, supervisor dapat berfokus pada masalah-masalah yang terlibat di dalamnya. Supervisor dapat memotivasi karyawannya dan mengarahkan ke perubahan yang lebih baik di toko ayam geprek tim Cik ini. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari controlling. Controlling adalah memantau jalannya kegiatan dalam UMKM. Ayam geprek tim Cik memantau karyawan secara langsung oleh supervisor dari segi proses pembuatan dan sikap karyawan terhadap pelanggan. Ketiga pembeli ayam geprek tim Cik ini sangat mementingkan kebersihan toko dan kenyamanan konsumen, sehingga jika terjadi konflik antara karyawan dan pelanggan ayam geprek tim Cik, maka supervisor akan bertindak langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikut ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbandingan kinerja standar dan aktual. Saya akan mengambil contoh dari ayam penyet. Produk tersebut memiliki standar 120 dan aktualnya 100 dengan under yaitu 20. Saya akan menjelaskan salah satu perencanaan PLC yaitu controlling. Mengenai controlling, kami ingin menambahkan beberapa sistem pengendalian yang menurut kami akan sangat membantu jika diterapkan di dalam UMKM ini. Yang pertama adalah pemasangan CCTV. Karena dengan adanya pemasangan CCTV dapat mempermudah supervisor dalam pemantauan terhadap proses kerja karyawan jika supervisor tidak berada di dalam lapangan. Kemudian, untuk kenyamanan, kami akan menerapkan sistem yang ketat mengenai kebersihan ayam geprek tim Cik yang bisa membantu memberi kenyamanan kepada setiap pelanggan. Kami menerapkan sistem ini supaya pelanggan merasa puas dengan pelayanan dari ayam geprek tim Cik, karena jika pelanggan merasa puas, mereka akan datang kembali. Salah satu contoh permasalahan yang dapat kami berikan setelah menganalisis UMKM ini adalah mereka yang tidak dapat berkunjung langsung ke tim Cik karena faktor pandemi membuat mereka terpaksa untuk memesannya melalui aplikasi. Namun karena pemesanan melalui aplikasi membuat mereka harus menunggu dan jam istirahat yang terbatasi membuat mereka tidak dapat memesan makanan di tim Cik. Solusi yang dapat kami berikan adalah dengan menerapkan sistem catering, yaitu dengan mengumpulkan pesanan di perusahaan tersebut, kemudian karyawan tim Cik akan mengantarkan pesanan kepadanya 10 menit sebelum jam istirahat, supaya karyawan yang berada di perusahaan tersebut tidak perlu menunggu lama dan dapat menikmati langsung pesanannya yang masih hangat dan gurih. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari sustainable. Sustainable adalah menggunakan sumber daya alam yang tidak terancam akan keseimbangan lingkungan, di mana perusahaan semakin memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan menggabungkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam keputusan bisnis, memproduksi ataupun memasuk produk yang ramah lingkungan, dan mempunyai komitmen yang kuat untuk mempertahankan prinsip lingkungan dalam menjalankan bisnis. Pengertian dari CSR, Corporate Social Responsibility, adalah konsep atau strategi perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk menerapkan tindakan kepedulian terhadap lingkungan maupun sosial agar dapat menjaga lingkungan sekitar dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak, minimisasi dampak negatif, dan maksimisasi dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Ayam geprek tim Cik menerapkan sistem sustainable, yaitu meminimalisasikan penggunaan listrik seperti kipas angin dan lampu. Mereka memanfaatkan sumber daya alam yaitu angin dan matahari pada pagi hari sampai siang hari, karena mereka memiliki ruangan yang terbuka sehingga angin dapat masuk ke dalam ruangan ayam geprek tim Cik.
Penerapan CSR yang telah diterapkan oleh Ayam Geprek Tim Cik yaitu membagikan 100 kotak makanan ayam geprek kepada panti jompo. Perencanaan penetapan sustainable yang dirancangkan oleh kelompok kami yang pertama adalah menerapkan pelestarian hutan dengan cara meminimalisasikan penggunaan kertas, yaitu menggantikan kertas nota pesanan dengan mengirim nota melalui via email. Yang kedua, menggunakan produk recycle, yaitu menggunakan tisu hasil recycle. Yang ketiga, menerapkan sistem dengan pembawaan alat makan sendiri dan tas belanja. Jika pelanggan membawa dan menggunakan alat makan sendiri maupun tas belanja, akan diberikan diskon sebesar 10%. Dalam perencanaan penerapan CSR Ayam Geprek Tim Cik, kami menyarankan tambahan baru untuk penerapan CSR dalam UMKM kami ini, yaitu dengan menggunakan sebagian dari pendapatan Ayam Geprek Tim Cik untuk melakukan kegiatan sosial berupa pemberian masker kepada masyarakat yang kurang mampu, dan juga pemberian sembako kepada panti asuhan maupun panti jompo setiap 3 bulan sekali. Alasan kami menerapkan sistem CSR ini untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19 agar Ayam Geprek Tim Cik ini memberikan kesan yang baik kepada masyarakat karena telah membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Sekian dari kami, terima kasih.